Halo guys, perkenalkan nama saya Ispan Ruan Saputra Samalesa. Saya prodi Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan Schrödinger. Nah, di sini kita akan membahas dua topik. Nah, pertama itu kita membahas tentang persamaan Schrödinger non-relativistik. Yang kedua, persamaan Schrödinger relativistik. Sebelumnya kita masuk ke definisi persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger adalah persamaan yang menyatakan hubungan turunan fungsi pertama gelombang terhadap waktu dengan turunan kedua tersebut terhadap koordinat. Persamaan Schrödinger diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925. Persamaan Schrödinger ini menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu pada sistem mekanika kuantum. Persamaan ini merupakan hal penting dalam teori mekanika kuantum. Dalam mekanika klasik, persamaan yang dihadapi dapat dicirikan oleh hadirnya gaya tertentu atau F. Sedangkan dalam mekanika kuantum, persoalannya dapat dicirikan oleh fungsi personal tertentu. Dalam mekanika kuantum, analogi hukum Newton adalah persamaan untuk sistem seperti biasanya atom, molekul. Nah, kita dapat mengetahui bahwa persamaan ini bukan persamaan aljabar, melainkan secara umum adalah persamaan diferensial parsial linear atau menjelaskan adanya perubahan waktu dari fungsi gelombang sistem. Nah, di sini ada rumus persamaan Schrödinger di mana H dalam kurung T dikali C dalam kurung T sama dengan IH bar do A per do T dikali C dalam kurung T. Nah, kita baru masuk pertama, yaitu membahas tentang persamaan Schrödinger non-relativistik, di mana E sama dengan K ditambah V sama dengan setengah M V kuadrat ditambah V. Maka sama dengan setengah M P kuadrat per M kuadrat ditambah V sama dengan 1/2 P kuadrat per M kuadrat ditambah V. Maka E sama dengan P kuadrat ditambah 2M ditambah V. V mempunyai momentum seperti P sama dengan M dikali V. Nah, P kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat. V kuadrat sama dengan P kuadrat per M kuadrat. Nah, di sini partikel memiliki sifat gelombang, sehingga EC sama dengan P kuadrat per M 2M C ditambah V dikali C. Nah, di sini kita akan masuk ke fungsi gelombang C terhadap non-relativistik, di mana sama dengan AE pangkat I K X dikurang omega T. Do C per do X sama dengan AE pangkat KX dikurang omega T. Do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan AI pangkat KX dikurang omega T. Maka do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat C. Dengan K sama dengan 2V per alfa.
maka alfa sama dengan H bar per P. K sama dengan 2NP per H bar. Sehingga K sama dengan P per N. Jika H bar per 2V sama dengan H bar. Nah, sehingga di sini do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat C. Do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat per H bar kuadrat C. H bar kuadrat do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat C. Sehingga P kuadrat C sama dengan min H bar do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, dari persamaan di atas, sehingga dia memiliki SC sama dengan P kuadrat C per 2M ditambah VC. Sehingga SC sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat C per 2X kuadrat ditambah VC. Nah, yang kedua masuk kita ke persamaan Schrödinger relativistik. Nah, kita masuk ke fungsi gelombang relativistik, di mana sama dengan AE pangkat I dikali X kuadrat dikali KX. Saya ulang lagi, sama dengan A E pangkat I KX dikurang omega T do C per do X sama dengan min I omega A E pangkat I KX dikurang omega T. Do C per do T sama dengan min I omega C. Sehingga do C per do T sama dengan min I E per H bar C I per I. Do C per do T sama dengan min I pangkat 2 atau I kuadrat per I H bar EC. Maka omega sama dengan 2 VF, sehingga dapat E sama dengan HF dan F sama dengan E H bar sama dengan omega sama dengan 2V dalam kurung E per H bar. Maka jika H bar per 2V sama dengan H bar, maka hasilnya omega sama dengan E per H bar, sehingga mendapatkan omega do C per dt sama dengan min dalam kurung min 1 per I H bar EC. Do C per do T sama dengan
SI per I habar. SI sama dengan I habar do si per do T. Nah, I habar do si per do T sama dengan min habar kuadrat do kuadrat si per 2M do X kuadrat ditambah VC. Nah, sekian dari pemaparan saya. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.